proyeksi keuangan itu penting? Sebenarnya proyeksi keuangan ini di awal ketika kita mau mengeksekusi bisnis kita, maka kita sebenarnya melakukan yang namanya penilaian. Tapi sekaligus kita juga melakukan evaluasi terhadap kinerja bisnis yang kita akan lakukan. Nah, oleh karena itu, proyeksi keuangan ini nanti akan erat kaitannya di mana Anda harus membuat sebuah proyeksi laporan yang benar sehingga itu bisa dinilai lalu dievaluasi apakah itu efisien atau tidak ya. Kalau itu efisien tentunya ini akan layak ya untuk bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, agar seluruh aktivitas usaha bisnis ini dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Tentunya semua bisnis itu punya tujuan ya, dan tujuan itu kalau bisa lebih cepat dicapai begitu. Nah, kita bisa bersimulasi sebenarnya dengan proyeksi keuangan. Andai kata Anda itu mau tingkat keuntungannya meningkat, maka Anda harus meningkatkan penjualan, lalu berusaha untuk menekan yang namanya beban-beban misalnya. Nah, itu akan mempercepat pencapaian kita begitu. Nah, itu bisa disimulasikan. Kemudian kita juga bisa menentukan keputusan dalam pengembangan usaha ke depan apa. Oke, sekarang kita sudah mencapai tahap ini, lalu next kita mau mencapai apa lagi? Nah, sekali lagi kira-kira poin 1, 2, 3 itu maknanya. Nah, kita akan masuk dalam metode penilaian ya. Ada 3 metode penilaian sebenarnya yang mudah, simpel, tidak sulit, tetapi banyak orang tidak lakukan. Ya, padahal ini penting sekali. Jadi yang pertama adalah payback period, kemudian net present value, kemudian internal rate of return. Saya mulai dari payback period ya. Payback period ini sebenarnya berbeda dengan balik modal. Itu tidak sama dengan payback period. Ini banyak salah kaprah ya. Jadi payback period ini adalah pengembalian dari investasi awal. Sekali lagi pengembalian dari investasi awal yang telah dikeluarkan di dalam menjalankan sebuah proyek begitu. Nah, tentunya kita mengharapkan pengembalian ini lebih cepat sehingga ketentuan pengambilan keputusan dari payback period adalah kita harus memilih periode yang paling pendek atau paling cepat. Ya, sehingga di sini syaratnya adalah jika payback period lebih kecil atau sama dengan periode cut off-nya yang ditentukan. Nah, ini yang kita harapkan tentunya. Ya, kalau misalnya kita mau menjalankan 2 bisnis begitu ya, 2 proyek yang kita jalankan. Ya gampang, kita akan pilih di mana kita sudah mengeluarkan investasi awal lalu yang memberikan tingkat pengembalian paling cepat dari investasi awal itu yang mana begitu. Nah, tentunya sekali lagi yang lebih cepat dengan waktu yang paling pendek itu yang kita pilih. Kemudian yang kedua adalah net present value ya. Ini sebenarnya berbicara arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang itu kita diskonkan, kita present value kan menjadi periode pada saat ini begitu. Jadi kita sebenarnya simpel melihat selisih antara pengeluaran yang sudah kita lakukan ya dengan pemasukan yang akan masuk. Tetapi kelebihan dari net present value dia sudah mempertimbangkan yang namanya adalah nilai waktu dari uang. Sekali lagi nilai waktu dari uang. Nah, ketika kita bisa membandingkan, artinya pengeluaran lebih kecil dari pemasukan dan sudah di present value-kan. Nah, itu adalah proyek yang kita anggap menguntungkan. Biasanya ditandai dengan nilai net present value itu positif ya dan lebih besar dari 0. Karena kalau dia sama dengan 0 atau negatif itu berarti justru lebih besar pengeluaran daripada pemasukan ketika di present value-kan. Nah, kira-kira net present value seperti itu. Kemudian masuk ke metode yang ketiga, internal rate of return. Ini sebenarnya diskon rate
yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai investasinya. Jadi di sini justru yang dibandingkan adalah hasil bunga yang sesungguhnya yang dijanjikan dari proyek ini. Nah, IRR ini akan ditemukan ketika kita membandingkan dengan cost of capital. Jadi setiap bisnis itu pasti punya yang namanya biaya dari modal yang dikeluarkan. Ambil contoh ya, kalau Bapak Ibu misalnya rekan-rekan sekalian menjalankan satu usaha, mesti kita membutuhkan yang namanya modal. Nah, modal itu bisa datangnya dari macam-macam ya. Bisa dari pinjaman, lalu ada cost-nya. Biasanya kita menyebut cost-nya itu adalah biaya utang kalau itu pinjaman. Tapi kalau kita misalnya menggunakan modal sendiri, itu sebenarnya juga ada cost-nya, namanya biaya opportunity dari cost itu. Atau kita juga bisa, kalau perusahaan-perusahaan besar itu, mereka menerbitkan saham. Nah, tetapi ketika menerbitkan saham itu juga ada biayanya. Nah, biaya-biaya tadi kalau dijumlahkan itu kan cost ya, cost. Nah, cost dari biaya itu disebut dengan cost of capital. Nah, IRR sendiri kalau mau dikatakan layak itu IRR-nya dari hasil perhitungan kita tadi itu harus lebih besar dari cost of capital-nya tadi. Itu baru dikatakan proyek itu layak. Kalau tidak, berarti kita lebih baik tidak jalankan. Ya, asumsinya bahwa cost-nya pasti lebih besar dari return yang kita peroleh. Tetapi kalau return-nya lebih besar dari cost-nya, tentunya kita pilih. Nah, saya membaca di satu artikel itu ada yang mengatakan ya bahwa kalau di tahap startup itu paling tidak IRR-nya kalau bisa di atas 50 ya. Kalau dia ekspansi atau dia masih dalam masa bertumbuh, paling tidak IRR-nya antara 40 ya sampai dengan 35. Kalau dia sudah di maturity itu lebih besar dari 30. Kalau kita lihat bisnis itu makin dia besar itu sebenarnya makin tidak mudah ya mendapatkan internal rate of return yang makin tinggi. Makanya kalau kita lihat di sini, startup itu karena dia punya peluang yang masih besar ya, sehingga di sini kelihatan disyaratkan 50 begitu. Nah ini nanti bisa ditonton satu video ya, yang menjelaskan tentang net present value, IRR, dan payback period yang bisa menggambarkan dengan lebih jelas seperti apa sebenarnya metode-metode ini.